Dari pernikahan dengan putri jin di Gunung Semeru itu, ia dikaruniai beberapa orang anak. Meski kini mereka hidup di alam terpisah, namun anak-anak itu kerap masih mengunjunginya. Teman-teman, peristiwa pernikahan antara manusia dan jin masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Kontroversi tentang hal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat umum, para ulama pun saling beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan makhluk dari dua alam berbeda ini tidak mungkin terjadi. Tetapi, pada pendapat lain mengatakan, hal itu bisa terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Sebab, tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia telah menghendaki. Begitu dalil yang dikemukakan oleh mereka yang mempercayai fenomena yang cukup asyik diperdebatkan ini, teman-teman. Peristiwa yang dituturkan dalam tulisan ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami seorang pemuda bernama Ahmad Rais Abdillah pada tahun 1976. Pemuda itu sekarang telah menjadi seorang kiai sekaligus mengasuh pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Matlaul Huda di Pekon Ambarawa, Pringsewu, Tanggamus. Bagaimana peristiwa itu terjadi, teman-teman? Sebelum kita melanjutkan sebuah kisah nyata, cerita mistis yang berjudul Menikahi Putri Jin Gunung Semeru, yang Tikaka kutip dari misteribako.blogspot.com. Tikaka berharap semoga teman-teman sudi untuk men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Tikaka untuk membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih Tikaka sampaikan buat teman-teman yang telah sudi ikhlas untuk membantu pengembangan video maupun channel ini menjadi lebih baik, maju, dan berkembang. Teman-teman, berikut kisahnya. Diceritakan, pada suatu hari di tahun 1976, matahari masih miring 45 derajat di atas timur. Rais Abdillah masih santai di rumahnya ketika seorang temannya bernama Hatib datang menjemputnya. Hatib mengajaknya memancing ikan di Sungai Brego. Sungai itu berada di Alas Purwo, di kaki Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat mancing itu berjarak sekitar 30 km dari rumah orang tua Rais Abdullah, yakni di Desa Kemuning, Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejak lama, teman-teman, kawasan Alas Purwo dipercayai sangat angker, sehingga jarang sekali orang yang berani masuk ke dalamnya. Hari itu, Rais Abdullah dan Hatib berangkat ke Sungai Brego mengendarai sepeda motor. Sesampai di tempat tujuan, keduanya memarkir sepeda motor di tepi sungai, lalu keduanya pun memancing ikan. Karena memancing sedang asik-asiknya, tak terasa waktu bergulir hingga tiba saatnya sholat zuhur. Hatib masih saja memancing ketika terdengar suara azan. Sementara itu, teman-teman, Rais Abdillah buru-buru berwudu untuk menunaikan sholat. Saat mengambil air wudu inilah, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang menyapanya. "Permisi, Mas, aku tersesat. Apa boleh aku bertanya?" Mendengar sapaan itu, teman-teman, Rais pun spontan menoleh ke arah asal suara. Dilihatnya ada seorang wanita cantik duduk di punggung kuda putih. Pakaian wanita itu berupa baju sutra hijau yang menutupi seluruh tubuhnya
dari leher hingga mata kaki. Aneh, dari mana datangnya wanita itu? Fikir Rais. Sesaat teman-teman, mata Rais kemudian beradu pandang dengan wanita itu. Dengan terheran-heran, Rais melangkah mendekati si gadis. Karena merasa aneh ada wanita cantik di tengah alas purwo, Rais pun memberanikan diri bertanya, "Adik ini siapa? Kok berani main di hutan ini sendirian?" Yang ditanya pun tersenyum menawan, "Saya tersesat, Mas. Teman-teman sudah pulang semua. Saya ditinggal sendirian. Dan saya tidak tahu jalan pulang. Mas bisa mengantar saya kan?" kata gadis itu penuh harap. Aneh, seperti dihipnotis, si Rais Abdillah ini mengiyakan permintaan gadis itu, teman-teman. "Tapi, adik pulangnya kemana?" tanyanya. "Ke Gunung Semeru, Mas," jawabnya singkat. Rais semestinya bingung mendengar jawaban itu. Namun, karena ada kekuatan gaib yang mempengaruhinya, maka dengan entengnya ia menjawab, "Baiklah kalau begitu. Saya naik motor dan kamu naik kuda." Demikian kata Rais, teman-teman. "Kita naik kuda aja, Mas. Motornya ditinggal di sini," kata gadis misterius itu dengan suara manja. Rais termenung sesaat. "Ya udah, saya duduk di depan, kamu di belakang," kata Rais mengalah. "Masa begitu? Mas yang di belakang, saya di depan," rajuk si gadis dengan suara manja. Sekali lagi Rais mengalah. Mereka lalu naik di punggung kuda meninggalkan alas purwo menuju Gunung Semeru. Jarak alas purwo dengan Gunung Semeru sekitar 200 km. Sungguh sebuah jarak yang lumayan jauh, teman-teman. Anehnya, lari kuda yang mereka tunggangi itu makin lama makin kencang dan perlahan-lahan bahkan mengangkasa. Rais Abdillah dapat menyaksikan dengan jelas pohon-pohon di alas purwo yang berada di bawah mereka. Tapi saat itu mulutnya seakan-akan terkunci untuk bertanya. Bahkan dia merasa bahwa hal itu wajar saja, teman-teman. Dalam perjalanan itulah Rais merasakan aroma wangi dari tubuh wanita itu. Ia lalu menyorongkan wajahnya ke muka untuk melihat wajah si gadis yang duduk di depannya. Rais pun terperangah. Gadis itu ternyata sangat cantik dan berkulit halus dan mulus. Sebagai pemuda, baru kali ini Rais Abdillah melihat gadis yang kecantikannya itu sangat luar biasa. Lalu muncul hasratnya untuk memperistri si gadis itu. "Namamu siapa, Dik?" tanya Rais tanpa basa-basi. Sejak pertemuan di pinggir sungai Bregot tadi, keduanya belum mengetahui nama masing-masing. "Maimunah, Mas," jawabnya. Suara gadis itu terdengar merdu sekali. "Kamu mau nggak jadi istri saya?" Rais kembali bertanya. Dia sendiri tidak mengerti, teman-teman, mengapa bisa nekat seperti itu. "Saya mau, asal abah saya mengizinkan," katanya memberi angin, seraya minta Rais Abdillah menyampaikan hal itu kepada ayahnya sesampai mereka di rumah nanti. Si Maimunah, gadis cantik itu, teman-teman, kemudian menuturkan bahwa dirinya punya 15 saudara perempuan yang semuanya sangat mirip dengannya. "Jika abah mengizinkan Mas menikahi saya, maka abah akan meminta Mas menunjuk diri saya
dengan tepat di antara 16 gadis, termasuk dirinya yang semuanya serupa. Papar si Maimunah. Kalau Mas bisa menebak dengan tepat, maka saya jamin kita pasti akan dinikahkan, tambahnya. Lalu bagaimana saya bisa membedakan adik dengan saudara-saudara? Tanya Rais Abdillah. Nanti akan ada tanda. Saat Mas disuruh menebak, akan ada seekor samber lilin atau sejenis serangga yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan susu kecantikan. Hinggap di salah satu bahu kamu. Nah, itulah saya, katanya. Singkat cerita teman-teman, tibalah mereka di kampung halaman Maimunah, yakni sebuah perkampungan bangsa jin di puncak Gunung Semeru. Kehidupan di sana hampir sama dengan kehidupan manusia. Di sana ada pasar, masjid, kios-kios pedagang, dan orang-orang yang hilir mudik. Sesampai di rumah, mereka disambut ayah Maimunah. Sang ayah mengaku bernama Haji Abdullah. Rais pun diperkenalkan dengan 15 saudara perempuan Maimunah. Rais terperangah karena semuanya sangat mirip dengan Maimunah, gadis yang baru saja bersamanya tadi, teman-teman. Saat itu, Rais tidak dapat membedakan mana Maimunah dan mana yang bukan. Setelah beristirahat beberapa saat, Haji Abdullah bertanya padanya tentang minatnya untuk mempersunting Maimunah. Iya, saya ingin memperistri Maimunah, putri Bapak, kata Rais. Saya tidak keberatan, asal Ananda bisa menebak dengan tepat yang mana Maimunah di antara 15 saudara-saudaranya itu, kata Haji Abdullah memberi isyarat. Baiklah, saya siap, timpal Rais Abdillah. Maka teman-teman, acara menebak pun dimulai. Haji Abdullah memanggil ke-16 putrinya agar segera berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Rais kemudian dipersilahkan untuk menebak. Rais pun mulai berputar-putar di sekeliling ke-16 putri jin itu. Dia kebingungan menebak, teman-teman, karena tanda-tanda yang disebutkan Maimunah belumlah nampak. Namun tak lama kemudian, seekor samber lilin masuk ke ruangan itu, berputar-putar sejenak, lalu hinggap di bahu salah satu gadis putri Haji Abdullah. Dan tanpa menunggu lama-lama, Rais langsung menunjuk gadis itu sebagai Maimunah. Yang itu, seru Rais Abdillah yang langsung disambut dengan pelukan oleh Haji Abdullah. Ternyata Ananda punya pandangan ma'rifat. Setelah itu tuan rumah pun langsung menggelar acara pernikahan putrinya dengan Rais Abdullah. Acara berlangsung dengan tata cara Islam, namun sangatlah sederhana. Teman-teman, setelah resmi menjadi menantu Haji Abdullah, Rais diminta mertuanya untuk membantu berdagang. Tugasnya adalah menjaga kios milik mertuanya, yakni sebuah kios yang menyediakan semua kebutuhan dapur, mulai dari beras, kunyit, jahe, merica, dan segala bumbu dapur komplit tersedia. Perkawinannya dengan putri jin ini membuahkan 3 orang putri, teman-teman, yang masing-masing diberi nama Hunainah, Dalilah, dan Fatihah. Kemudian waktu teruslah berjalan, tak terasa telah 10 tahun berlalu.
Rais tiba-tiba rindu pada ibunya di kampung. Dia lalu mengutarakan hal itu kepada mertuanya, teman-teman. Sang mertua maklum, dia memberi izin Rais untuk pulang sekalian membawa anak dan istrinya. Tapi sayang, istrinya tidak bersedia ikut ke Rais menuju ke kampungnya. Alasannya, dia tidak bisa pisah dengan orang tuanya. Rais kemudian diminta memilih, tetap tinggal bersamanya atau ingin pulang, tapi mereka harus bercerai. Karena merasa sudah sangat lama tidak bertemu ibunya, teman-teman, Rais pun memilih berpisah dengan istrinya. Terpaksa ia harus pulang sendiri ke kampung halamannya. Namun teman-teman, perceraian itu tidak membuat mereka bertengkar. Mereka bercerai secara baik-baik. Bahkan ketika hendak berangkat, Rais dibekali oleh mertuanya sekeranjang kunyit. Ia pun dipinjami kuda putih yang pernah ia tunggangi bersama istrinya itu, Maimunah. Rais Abdillah kemudian dilepas oleh istri dan anak-anaknya beserta mertua dan adik-adik ipar yang 15 orang itu. Suasana haru mengantar kepergian Rais Abdillah. Sebagaimana ketika berangkatnya dulu, ketika pulang ini pun kuda yang dia tunggangi tidak menjejak tanah. Kuda jin ini meluncur di angkasa kira-kira 2 kali tinggi pohon kelapa. Dalam perjalanan itu pula ia dapat menyaksikan aktivitas penduduk yang dilewatinya. Ia melihat dengan jelas beberapa tetangganya yang tengah ngobrol di pasar, di jalan, bahkan ada yang sedang mengayuh beca. Ketika berjumpa dengan para tetangganya itu, ia ceritakan apa yang dilihatnya tadi. Para tetangganya pun membenarkan. Yang membuat heran para tetangganya, tempat mereka beraktivitas antara satu dengan lainnya berjauhan, terpisah sampai puluhan kilometer. Dan mereka tahunya Rais Abdillah berada di alas Purwo. Kok kamu tahu? Padahal saat itu kamu di alas Purwo, tanya seorang tetangganya terheran-heran. Si Rais hanya tersenyum saja, teman-teman. Dan mengenai kunyit pemberian mertuanya tadi, oleh Rais dibuangnya satu persatu di sepanjang perjalanan. Ketika mendekati kampungnya, kunyit itu hanya tersisa satu. Yang terakhir ini tidak dibuangnya karena bentuknya unik, yakni menyerupai sebuah gelang. Karena bentuknya itulah, maka Rais pun memakainya sebagai gelang di tangan kirinya. Kuda yang ditungganginya kemudian turun, lalu menepi di Sungai Brego, alas Purwo, tempat di mana pertama kali Rais bertemu Maimunah. Setelah itu, kuda dari Gunung Semur itu lenyap, dan Rais lalu pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Rais langsung menjumpai ibunya. Sang ibu menyambutnya dengan peluk cium penuh haru. Namun, Rais tidak menceritakan seluruh pengalamannya. Yang pasti, ketika tiba di hadapan ibunya, Rais baru menyadari bahwa kunyit yang tadi dipakainya di tangan ternyata adalah emas. Ia lalu membawa emas itu ke toko untuk diperiksa. Hasilnya sangat mengejutkan. Emas itu kadarnya 24 karat dengan berat hampir 1 kilogram. Sampai sekarang, anak-anak saya yang dari bangsa jin itu sering mengunjungi saya. Bahkan
ada yang sudah menikah. Cerita Rais yang kini sudah berusia di atas kepala 5 dan menjadi pimpinan sebuah pondok pesantren. Ia menyebut pengalaman ini merupakan sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya sebagai sebuah karunia yang sangat besar, dan begitu ia syukuri. Demikian sebuah kisah nyata, mistis, tentang pertemuan seorang pemuda dengan putri jin. Lalu keduanya menikah hingga mendapatkan 3 orang anak. Dan sampai cerita ini dimuat dalam sebuah tulisan, anak-anaknya dari bangsa jin terus mengunjungi si Rais. Apakah cerita ini terkonfirmasi benar atau tidak, teman-teman? Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi, kisah nyata ini cerita mistis tentang menikahi putri jin Gunung Semeru. Kakak kutip dari misteribako.blogspot.com. Semoga dapat menghibur teman-teman semua, menambah referensi bagi teman-teman terkait dengan cerita yang berhubungan dengan dunia spiritualis, genre horor, mistis, dan misteri. Dan kakak berharap teman-teman, suri kiranya teman-teman semua ikhlas untuk membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang dengan cara men-like, men-subscribe, dan bersedia untuk membagi atau men-share video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki yang tak putus-putusnya, yang melimpah ruah kepada kita semua, kepada teman-teman, atas keikhlasan teman-teman dalam membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, bermanfaat, dan menghibur buat kita semua tentunya. Demikian teman-teman yang kakak dapat bagi buat teman-teman semua. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.